Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Diva Drania Simatupang. My absent is 13. Today I will explain the results of the English material resume from groups 1 to 12. The first, noun, pronoun, adverb, adjective, simple present tense, past tense, simple future tense, gerund, article, conjunction words, preposition, and the last present perfect tense. The first, noun. Noun merupakan bagian penting dalam part of speech yang sangat penting. Terdiri dari yang pertama, countable, kata benda yang dapat dihitung menggunakan angka, bentuk tunggal dapat menggunakan sandang a or n. Yang kedua, uncountable, kata benda yang tidak dapat dihitung seperti air dan rambut, digunakan dengan kata kerja tunggal. Type of nouns. Yang pertama, proper nouns. Jenis kata benda yang dalam penggolongannya sangat spesifik. Yang kedua, common nouns. Benda yang sangat umum seperti city. Yang ketiga, collective nouns. Kata benda yang terdiri dari nama kelompok. Yang keempat, abstract nouns. Kata benda yang tidak dapat dilihat menggunakan panca indera. Yang kelima, concrete nouns. Kata benda yang dapat diamati dengan panca indera. Yang kedua, pronoun. Merupakan salah satu unsur dalam part of speech yang berfungsi sebagai kata ganti benda. Terdiri dari yang pertama, personal pronoun, kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, atau hal secara spesifik. Yang kedua, reflexive pronoun, kata ganti yang menunjukkan diri sendiri. Yang ketiga, demonstrative pronoun, kata tunjuk. Yang keempat, interrogative pronoun, kata ganti yang berfungsi untuk mengajukan pernyataan tersebut. Yang kelima, indefinite pronoun, kata ganti yang ditujukan untuk mengganti orang atau sesuatu yang belum pasti. Yang keenam, relative pronoun, kata ganti yang digunakan untuk menggabungkan dua kalimat. Kemudian adverb. Adverb bisa disandingkan oleh kata benda, kerja, dan sifat. Biasanya kita menggunakannya untuk memperjelas kata di depannya atau memperjelas adverb itu sendiri. Biasanya adverb memiliki akhiran ly seperti clearly, locally, dan seterusnya. Jenis-jenis adverb. Yang pertama, interrogative adverb. Kata keterangan ada 4, yaitu when, where, why, dan how. Biasanya diawali pertanyaan. Yang kedua, conjunctive adverb. Sebagai kata transisi menggabungkan serta mengingatkan klausa-klausa independen. Adverb ini mencakupi kata-kata seperti also, finally, certainly. Fungsi adverb. Yang pertama, adverb of time, kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu untuk lebih mudahnya. Yang kedua, adverb of manner, kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi. Yang ketiga, adverb of place, kata bantu yang memberikan jawaban mengenai tempat atau pertanyaan when dalam bahasa Inggris. Yang keempat, adverb of degree, kata bantu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan how much. Yang kelima, adverb of frequency digunakan untuk mendeskripsikan sebuah intensitas untuk menjawab seberapa sering kegiatan yang dilakukan seseorang. Adjektif, kata yang digunakan untuk memberi sifat pada suatu benda atau kata yang memberi kekuatan untuk membatasi dalam pemakaian kata benda. Jenis-jenisnya yang pertama, adjective of quality, yang digunakan untuk memberi sifat benda atau keadaan. Yang kedua, adjective of quantity, kata yang memberi sifat benda pada jumlah. Yang ketiga, adjective of numeral, definite numeral, undefinite numeral. Yang keempat, interrogative adjective, mempunyai syarat yang harus didekatkan langsung dengan kata benda. Yang kelima, interrogative adjective, yang digunakan untuk menanyakan suatu benda. Yang keenam, quantitative adjective, yang digunakan untuk menerangkan jumlah benda. Yang ketujuh, numeral adjective, kata sifat yang menunjukkan berapa banyak benda atau dalam urutan berapa. Cara pembentukan katanya. Yang pertama, pembentukan adjektif dari kata benda. A menambahkan akhiran al, B menambahkan akhiran les pada kata benda, C menambahkan akhiran y pada benda, D menambahkan akhiran full pada kata benda, E menambahkan akhiran out pada kata benda. Yang kedua, pembentukan adjektif dari kata kerja. Yang A menambahkan akhiran able pada kata kerja, B menambahkan akhiran if pada kata kerja. Selanjutnya, simple present tense, suatu kejadian yang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Merupakan tense yang sering digunakan dalam bahasa Inggris. Macam-macam kalimat. Yang pertama, simple present tense afirmatif. Yang kedua, simple present negatif. Yang ketiga, simple present interrogatif. Rumusnya yang A, S plus verb 1 plus O, kecuali orang ketiga tunggal, S plus verb 1, S or ES plus O. Yang B, penggunaan ES or IES. Kata kerja berakhiran P, CH, SH, X, Z ditambahkan ES, seperti goes, fixes. Kata kerja yang berakhiran konsonan plus Y ditambahkan IES, carries. Penggunaan simple present tense yang pertama, untuk menunjukkan suatu fakta, untuk menunjukkan suatu kebiasaan. Yang ketiga, untuk menggambarkan perasaan atau emosi. Yang keempat, untuk mengungkapkan kepemilikan. Yang kelima, untuk menyampaikan pendapat atau pikiran. Yang kelima, digunakan pada kalimat instruksi. Yang keenam, digunakan pada kalimat pengandaian. Past tense, kalimat tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau.
Past continuous tense, bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa lampau. Simple past nomina, bentuk ini digunakan untuk kalimat yang diikuti oleh kata sifat, kata benda, dan keterangan tempat. To be dalam bentuk past ada dua, was dan were. Past perfect continuous tense, suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi atau dengan durasi waktu tertentu telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Yang terakhir, past perfect tense, suatu tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum atau spesifik waktu di masa lampau dan telah selesai sebelum kejadian lain yang terjadi di masa lampau juga. Simple future tense, aturan dalam bahasa Inggris yang menjelaskan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Penggunaan kata will dan be. Going to, yang pertama kata will mengajukan permohonan atau permintaan, seperti will you help me? Yang kedua kata be going to, membicarakan sebuah rencana yang telah dibuat, seperti they are going to spend a month in Australia. Yang ketiga, will and be going to digunakan untuk membuat prediksi. Be going to biasanya digunakan untuk mengenalkan topik, kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang menggunakan will. Fungsinya menyatakan sebuah perjanjian, meramalkan aksi atau kejadian yang akan datang, menjelaskan tentang rutinitas, menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Rumusnya, jika positif, S plus will plus verb 1 plus O atau S plus to be plus going to plus verb 1 plus O. Contohnya, Andy will take public speaking class tomorrow. Jika negatif, S plus will plus not plus verb 1 plus O atau S plus to be plus not plus going to plus verb 1 plus O. Contohnya, Tony is not going to buy a new book tomorrow. Jika interrogatif, will plus S plus verb 1 plus O atau to be plus S plus going to plus verb 1 plus O. Contohnya, will they come to my party tonight? Geran. Geran adalah kata yang dibentuk dari verb dengan menambahkan akhiran ing dan berfungsi sebagai noun. Walaupun berfungsi sebagai noun, namun masih berperilaku seperti verb ketika berada di dalam frasanya yang disebut geran phrase. Rumusnya verb 1 plus ing. Macam-macam geran. Kata kerja berubah menjadi kata benda, dibedakan berdasarkan fungsinya di dalam kalimat. Yang pertama, subject of sentence. Rumusnya S plus to be plus verb or verb plus O. Yang kedua, object of sentence. S plus verb plus O. Yang ketiga, subject of complement. Noun, pronoun, adjective, atau konstruksi lain yang berperan sebagai noun or adjective. Yang keempat, object of proposition. Objek yang mengikuti proposition di mana dapat berupa noun, pronoun, geran, atau noun clause. Yang kelima, apositif, kata benda yang digunakan untuk menjelaskan kata benda lain. Jadi terdapat dua kata benda dalam kalimat yang memiliki frasa apositif geran dapat berfungsi sebagai apositif. Kemudian artikel, a, and, dan the adalah kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda. Artikel juga adalah kata sandang yang digunakan untuk memodifikasi kata benda, orang, tempat, atau ide atau sebuah gagasan. Secara teknis, artikel adalah kata sifat yang dapat memodifikasi kata benda. Jenis-jenis artikel. Yang pertama, definite article. The digunakan untuk menunjukkan kata benda baik dalam bentuk tunggal atau jamak. Ini juga menunjukkan benda, orang, tempat, atau ide gagasan yang sudah jelas benda atau orang yang dimaksud. Yang kedua, indefinite article. A and N digunakan ketika kita ingin menunjukkan sesuatu yang belum jelas atau belum ditentukan. Yang ketiga, zero article. Berbicara mengenai manfaat atau kegunaan zero article adalah ketika kita ingin menjelaskan bagaimana artikel digunakan dalam sebuah kalimat. Yang keempat, the use with all. Dalam bahasa Inggris, kata the seharusnya tidak ada sebelum kata all. Seharusnya mereka the dan all digunakan secara terpisah atau justru digabungkan menjadi all the. Yang kelima, unnecessary definite. Jika kata benda yang digunakan merupakan kata benda umum, maka kita menggunakan and atau bahkan mungkin tanpa artikel sama sekali. Conjunction. Pengertiannya adalah kata hubung yang berfungsi menghubungkan suatu kata atau frasa, klausa dengan kata atau frasa atau klausa lainnya. Jenis-jenis conjunction words. Yang pertama, coordinating atau penghubung kata. Untuk menggabungkan dua kata dalam suatu konteks kalimat padu, meliputi for, and, nor, but, or, yet, and so. Yang kedua, subordinating conjunction, kata hubung yang menggabungkan dua klausa. Jenis kalimat yang dihubungkan yaitu kalimat independen dan dependent. Yang ketiga, correlative conjunction, untuk memberi opsi, tidak berdiri sendiri melainkan ada kata yang menjadi pasangan tetapi letaknya terpisah, meliputi but, and, either or, neither nor, not only, but, also, dan whether or. Examples, Anna was a hard worker. Anna didn't get what she deserved. Itu salah. Anna was hard worker but she didn't get what she deserved. Itu benar. Preposition, kata yang berfungsinya untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat.
Kata depan bahasa Inggris ini bersama objeknya menerangkan verb, noun, atau adjective. Jenis-jenis preposition. Yang pertama, preposition of time, kata depan pada waktu. Ada berbagai macam preposition yang bisa digunakan dalam kalimat yang memiliki konteks waktu. Yakini in, at, on, ada preposition, no preposition. Yang kedua, preposition of place, digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Tempat atau posisi itu ditampilkan dalam gabungan preposition dengan objeknya yang disebut prepositional phrase. Preposition ini digunakan untuk menunjukkan posisi object of proposition terhadap subjek atau objek kalimat. Yang ketiga, preposition of movement, digunakan ketika kita ingin menyatakan suatu kegiatan yang berupa pergerakan, yaitu perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain seperti misalnya run, walk, go, fly, dan lain-lain. Yang keempat, preposition of manner, digunakan untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan atau dikerjakan dalam kalimat preposisi. Cara dapat diikuti dengan kata benda, kata ganti, atau geran. Hal yang perlu diingat adalah preposisi tidak diikuti dengan subjek dan predikat. Oleh karena itu, hanya membentuk frasa saja, bukan klausa. Yang kelima, preposition of purpose, yang menunjukkan hubungan tujuan antara objeknya dan kata-kata lain dalam suatu kalimat. Yang terakhir, preposition of quantity or measure, yang menunjukkan hubungan kuantitas antara objeknya dan kata-kata lain yang di dalam suatu kalimat. Yang terakhir, present perfect tense, yaitu suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Tense ini biasanya digunakan untuk membicarakan mengenai pengamatan atau perubahan yang melibatkan suatu tempat. Waktu yang tepat untuk menggunakan present perfect tense: already, just, recently, ever, yet, for plus keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang, since plus keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kegiatan dimulai. Rumusnya, present perfect tense dibentuk dengan auxiliary, verb have atau has, dan past participle. Have digunakan untuk I, you, dan plural subject seperti plural pronoun they, we, plural noun boys, men, compound subject dengan kata hubung and, you and I, Tom and Jack. Sedangkan has untuk singular subject seperti third person singular pronoun, he, she, it, singular noun, Tom, man. Bentuk pasifnya, ketika berbentuk aktif, subjek digambarkan sedang melakukan suatu tindakan. Ketika kita menggunakan bentuk pasif, kita berfokus pada atau siapa yang menerima tindakan. Kita bisa menggunakan bentuk pasif hampir dalam semua tense dengan cara menambahkan verb to be sebelum kata kerja. Tense adalah bentuk pasif sama tujuan dengan bentuk aktif, yaitu untuk mengekspresikan sesuatu yang baru saja terjadi, membicarakan pengalaman hidup, serta membicarakan tindakan yang baru dilakukan.